Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Siap, sudah terdengar, Pak. Siap, terdengar, Pak. Kita mulai ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Taruna-taruni yang mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam hari ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keimanan dan juga keislaman yang senantiasa tumbuh dan meningkat. Marilah pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu perkuliahan pendidikan agama Islam, yang mana kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Untuk mengawali pertemuan kita pada perkuliahan kali ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafadzkan Ummul Kitab. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taruna-taruni untuk kuliah pendidikan agama Islam, hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari syariat Islam, di mana dalam pembahasan syariat Islam ada pendahuluan mengenai apa itu syariat Islam, kemudian sumber-sumber syariat Islam, dan sekarang kita membahas mengenai pelaksanaan syariat Islam pada perkuliahan pertemuan yang ke-10 ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam pelaksanaan syariat Islam? Yang kita bahas adalah yang pertama mengenai 3 asas pelaksanaan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai asas yang pertama, yaitu ketakwaan individu di masyarakat. Kemudian asas yang kedua
yaitu asas saling mengontrol dan mengawasi antara pemimpin atau penguasa dan juga anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengenai asas institusi pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat Islam. Nah, baik, kita akan bahas mengenai 3 macam asas pelaksanaan syariat Islam ini. Kita mulai dari yang pertama mengenai asas pelaksanaan syariat Islam, di mana kita awali terlebih dahulu dengan adanya perintah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala saja, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dari surah Al-Maidah ayat 48 ini memiliki pengertian, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, sebetulnya kita di sini ingin membahas satu bagian dari surah Al-Maidah ayat 48 ini, yaitu salah satunya di sini ada satu frase yang menyampaikan dari firman Allah ini adalah fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nah, berkaitan dengan perintah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yaitu ketika kemudian di sini ada perintah Allah fahkum bainahum, maka hendaklah kalian putuskan atau hukumi di antara kalian atau di antara mereka bima anzalallah, terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi', dan janganlah kalian ikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haqq, terhadap apa yang telah datang kepadamu tentang kebenaran. Nah, di sini ada satu frase yang memerintahkan ya kepada kita agar apa? Untuk menghukumi gitu ya perkara-perkara di antara mereka ya, di antara kita sebagai umat manusia gitu ya, dengan apa hukumnya, yaitu hukum apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang berhukum
terhadap apa yang telah Allah turunkan gitu. Yaitu yang telah diturunkan sebagai sumber syariat Islam kemarin, yaitu tentunya berhukum dengan hukum dari apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Qur'an ataupun Al-Hadis di situ. Sehingga kita dilarang di sini untuk mengikuti justru hawa nafsu mereka. Bisa karena hawa nafsu mereka membuat hukum-hukum sendiri yang justru bertentangan gitu tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, misalnya saja di dalam kehidupan kita di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian telah memberikan satu aturan ya tentang bagaimana kita kemudian menghukumi terhadap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah jelas adanya sebuah larangan tentang berlaku zina, dan kemudian Allah telah menetapkan gitu ya hukuman terhadap para pelaku zina. Yang pertama adalah ketika pelaku zina itu adalah mereka yang belum menikah atau ghairu muhson. Ya, maka Allah kemudian memberikan hukuman, yaitu hukumannya apa ya? Dicambuk gitu. Ya, kalau tidak salah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Dan kemudian setelah itu mereka diasingkan ya dari masyarakat mereka. Nah, tetapi kemudian untuk perlakuan-perlakuan terhadap pelaku perzinaan meskipun tertangkap gitu ya saat ini, misalnya dilakukan suka sama suka gitu ya, akhirnya di situ justru tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Nah, ini kan contohnya kalau kita mengikuti itu tentunya kita dianggap mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah, tetapi kemudian dibuat suatu aturan asal suka sama suka, tidak ada yang diragukan, misalnya kemudian di situ tidak apa-apa. Situ padahal kemudian tadi Islam telah menetapkan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah untuk pelaku zina itu adalah bisa dicambuk bagi ghairu muhson, atau kemudian ya sampai dirajam bagi mereka yang sudah menikah atau yang muhson situ. Nah, itu contoh bahwa kita kemudian diminta harusnya berhukum dengan hukum Allah saja gitu. Artinya kalau kita kemarin menganalogikan, kalau kita ingin memperbaiki suatu kerusakan pada pesawat yang harusnya menggunakan tata aturan yang terdapat dalam panduan dari perbaikan pesawat itu, atau kemudian melakukan maintenance pada pesawat. Nah, itu juga harus menggunakan AMM misalnya ya, Aircraft Maintenance Manual ya, bukan menggunakan maintenance dari benda-benda yang lain selain pesawat gitu. Misalnya maintenance sepeda motor, maintenance mobil. Nah, itu nanti nggak tepat gitu jadinya. Maka harusnya kalau kita melakukan maintenance terhadap pesawat ya gunakan AMM ya, pesawat gitu ya, Aircraft Maintenance Manual ya, bukan menggunakan Car Maintenance Manual gitu atau Bicycle Maintenance Manual. Nah, nanti nggak tepat. Nah, ini juga sama, Allah juga memerintahkan ya, karena Allah telah tetapkan untuk tata aturan manusia itu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita juga harusnya ketika memutuskan suatu perkara ya harus menggunakan apa yang telah Allah turunkan, bukan menggunakan yang lain. Kenapa? Ya bisa nanti malah salah. Ini tentang perintah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala saja, itu ada termaktub di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 48, khususnya yang berbunyi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini.
Nah, baik berikutnya adalah bagaimana sistem Islam itu ditegakkan. Nah, sistem Islam ditegakkan berdasarkan 3 macam asas, ya. Dimana asas yang pertama adalah rasa ketakwaan, ya, yang tertanam dan terbina pada setiap individu di dalam masyarakat. Kemudian asas yang kedua adalah sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan menguasai serta mengoreksi tingkah laku, ya, para pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa yang mengatur masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah asas adanya pemerintahan, ya, yang kemudian juga melaksanakan hukum syariat. Nah, asas yang pertama adalah rasa ketakwaan, ya, yang tertanam dan terbina pada setiap individu di dalam masyarakat. Nah, berbicara mengenai ketakwaan, tentu teman-teman sudah tahu juga, ya, tentang definisi apa itu takwa. Nah, berbicara mengenai takwa, yang sering kita jumpai definisinya adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, di satu sisi bahwa kemudian pernah sahabat Umar ibnu Khattab itu bertanya kepada sahabat yang lain tentang definisi takwa, gitu. Kemudian sahabat yang ditanya oleh sahabat Umar ini justru bertanya balik kepada beliau tentang takwa ini. Itu bertanyanya adalah, bagaimana sikapmu jika engkau berjalan di mana di jalan itu banyak durinya? Maka tentu jawab sahabat Umar adalah, kalau aku berjalan dan di jalan itu banyak durinya, tentu aku akan senantiasa waspada, berhati-hati dan serius di dalam berjalan, karena jalannya banyak duri, ya. Berhati-hati, serius, waspada. Nah, kemudian dijawab oleh sahabat yang ditanya oleh sahabat Umar itu, ya itulah takwa, gitu. Sehingga secara tidak langsung takwa itu ya senantiasa serius, berhati-hati dan waspada. Nah, kalau kita gabungkan berarti serius, berhati-hati, waspada dalam hal kita menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan itulah sebagai konsekuensi keimanan, gitu. Setelah kita yakin tentang rukun iman, ya, ada 6, itu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, kepada hari akhir, ya. Kemudian juga iman kepada takdir, kemudian iman kepada hari akhir, ya. Maka kemudian berikutnya adalah kita diwajibkan sebagai sebuah konsekuensi keimanan tersebut adalah ketakwaan. Itu setelah yakin, maka kemudian kita menjalankan apa yang menjadi perintah dan kemudian kita menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian seseorang rela untuk melakukan itu semua, yaitu patuh tunduk terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena ia memiliki keyakinan, gitu, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Dan kemudian ia akan menerima satu konsekuensi dari ketakwaan itu, berupa apa? Balasan dari setiap amal perbuatannya. Kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di dunia ini untuk beribadah kepadanya, dan itu menjadi sebuah pilihan bagi manusia mau mengikuti atau kemudian mau mengingkarinya. Tentu masing-masing ada konsekuensinya masing-masing, gitu. Ketika kemudian kita turut taat, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Tapi kalau kemudian kita
justru menentangnya, kita kemudian melanggarnya, maka kita pun akan mendapatkan balasan sebaliknya, yaitu balasan berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hal pelaksanaan syariat Islam penting bahwa yang pertama harus didasari oleh rasa ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di masyarakat. Itu nanti pelaksanaan dari hukum-hukum Allah yang mau diterapkan itu akan berjalan dengan baik gitu, karena ada rasa ketakwaan ini, ada rasa tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mencari contoh-contoh tentang ketakwaan sebagaimana yang contohkan oleh Nabi kita sendiri dan juga para sahabatnya. Nah, ini ada satu contoh yang menarik adalah peristiwa perzinahan yang pernah terjadi gitu ya pada masa sahabat, yang akhirnya dihukumi oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sahabat Ma'is al-Islami dan al-Ghamidiyah. Nah, tentang dua sahabat ini ya, singkat ceritanya adalah peristiwa perzinahan yang terjadi itu mereka karena dorongan ketakwaan akhirnya mereka melakukan taubatan nasuha. Yaitu apa? Mereka kemudian menyampaikan gitu ya, bahwa mereka telah berzina kepada Rasulullah Muhammad SAW dan ingin diberikan hukuman oleh Rasulullah. Meskipun hukumannya itu sangat berat, bisa sampai kepada kematian. Karena apa? Ya, dalam Islam pembuktian mengenai perzinaan itu tidak sederhana gitu. Harus menghadirkan minimal 4 orang saksi dan melihat peristiwa itu secara bersamaan. Sehingga banyak peristiwa perzinaan itu kalau kemudian terungkap itu adalah karena taubat-taubat mereka gitu. Nah, oleh karena itu dua sahabat ini telah memberikan satu teladan dengan kemudian mendatangi ya Rasulullah dan kemudian minta untuk diberikan hukuman oleh Rasulullah, karena saking takutnya. Kenapa? Kalau nanti tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka kemudian Allah takutnya akan mengazab nanti di akhirat. Nah, kenapa? Karena hukuman yang diberikan di dunia menurut Islam itu yang pertama untuk penebus dosa-dosanya, dan di situ agar kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ya singkat ceritanya bahwa Rasul akhirnya betul memberikan hukuman kepada mereka berdua ini ya, sahabat Ma'is, yaitu dan Al-Ghamidiyah ya. Al-Ma'is ini yang laki-lakinya, yang kemudian Al-Ghamidiyah ini adalah wanitanya yang diajak berzina, dan kemudian mereka berdua ini taubat kepada Rasul, di mana akhirnya sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya gitu tentang taubatan mereka. Karena apa? Taubatan mereka itu harus dibayar mahal, yaitu karena mereka sudah berkeluarga ya, suami istri sebelumnya atau sudah menikah, maka hukumannya itu sampai harus dirajam gitu ya. Maka kemudian baik sahabat Ma'is ataupun Al-Ghamidiyah itu kemudian dirajam oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menebus dosanya. Nah, sampai kemudian beliau menyampaikan dia wanita itu, maksudnya Al-Ghamidiyah ya dalam ini, telah bertobat dengan sesungguhnya yang bila ditimbang tobatnya itu dengan penduduk bumi pasti dikalahkannya. Itu bagaimana? Bahwa tobatnya itu betul-betul taubatan nasuha yang membuat nyawanya itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus meninggal karena dirajam. Nah, dan dikatakan pula dia sekarang telah berenang di sungai surga ini. Itu karena takutnya kepada
Allah Subhanahu wa taala akan azabnya. Nah, ini berarti ketakwaannya luar biasa, harus sampai ditebus dengan nyawanya, ya, karena melakukan kesalahan yang kemudian kesalahan itu berakibat sampai kemudian Rasul memberikan hukuman yang luar biasa, yaitu mereka berdua harus dirajam. Nah, ini ya, bahwa itu terjadi karena adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa mereka itu salah dan ingin bertobat. Nah, tobatnya itu dalam Islam ketika kemudian kita lihat adalah dengan cara mereka itu harus dirajam. Itu artinya ya apa, kalau dirajam dia sampai meninggal nantinya. Nah, maka kemudian Rasulullah lakukan dengan memberikan hukuman rajam kepada mereka pelaku perzinaan ini. Dan itu dikatakan sebagai satu hal yang sangat-sangat mulia tobat mereka itu, ya. Dan diibaratkan sesungguhnya tobat mereka itu ketika ditimbang dengan penduduk bumi pasti dikalahkannya. Akhirnya apa, timbangnya lebih berat daripada penduduk bumi. Nah, maka ya tentunya ya, bahwa ketika kita tidak mau melakukan atau menerima konsekuensi seperti itu, ya jangan dilakukan, itu pertama. Dan kalau kemudian kita terjadi melakukannya, sampai kemudian tobatnya demikian. Karena apa? Dorongan rasa ketakwaan, bukan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian asas kedua adalah sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan menguasai serta mengoreksi tingkah laku penguasa pada masyarakat. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan definisi masyarakat menurut Islam? Ya, jadi Islam itu memandang ya masyarakat itu adalah kumpulan individu-individu yang memiliki perasaan, dan kemudian di situ adanya pemikiran, dan kemudian peraturan yang mengikat mereka ya bersama. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat. Tidak dikatakan masyarakat oleh definisi dalam Islam ini kalau kemudian hanya ada orang-orang yang berkumpul saja, tetapi dia tidak memiliki perasaan, pemikiran, peraturan yang mengikat. Hanya orang-orang ngumpul. Nah, itu bukan masyarakat namanya. Tapi kalau kemudian sudah memadukan 4 hal ini, yaitu memadukan di situ ada kumpulan individu-individu, kemudian mereka memiliki perasaan yang sama, kemudian memiliki pemikiran yang sama, dan adanya aturan-aturan yang mengikat mereka, itu baru disebut masyarakat. Nah, ini definisi menurut Islam. Ya, tidak kemudian hanya kumpulan individu-individu yang memiliki kebebasan-kebebasan misalnya, atau kemudian individu-individu yang hanya terikat saja gitu ya, tidak. Tapi di situ memadukan tentang 4 hal ini ya. Oh, kita dikatakan masyarakat A gitu ya, masyarakat B. Karena apa? Karena kita mengumpul di situ dengan individu-individu lain. Kemudian di situ kita memiliki perasaan yang sama, kemudian kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sama, dan kemudian ada aturan yang mengikat kita di situ. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berkaitan dengan adanya kontrol ya para penguasa saling mengawasi ya pada masyarakat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil,
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Nah, ini. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah untuk adil, yaitu adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memposisikan sesuatu pada posisi yang semestinya. Kalau di dalam Islam berarti menempatkan sesuatu itu pada tempat yang semestinya dan posisi yang tepat itu adalah ketika kemudian sesuai dengan tempat dan posisinya berdasarkan hukum syariat Islam, ya. Di situ bukan berdasarkan suara terbanyak atau bukan berdasarkan kesepakatan bersama, ya tidak. Tetapi berdasarkan benar salahnya itu dikatakan bahwa adil itu adalah ketika kemudian tempat dan posisinya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita di sini diminta untuk menjadi orang yang senantiasa menegakkan keadilan gitu. Lawan dari adil dalam Islam itu dolim, ya. Itu kalau kita berbicara mengenai keadilan, Islam adalah agama yang adil yang memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan itu. Ya, ketiadaan keadilan itu membuat masyarakat menjadi chaos, ya, masyarakat menjadi rusak. Makanya kemudian Islam meminta kepada hamba-hambanya, hamba Allah dan umat Rasulullah untuk kemudian menegakkan keadilan dan kemudian melarang orang itu untuk berbuat zalim. Ya, lawan dari adil itu zalim. Di situ. Karena apa? Dengan berbuat adil kita akan lebih dekat dengan takwa tadi itu. Dan itu adalah sebuah perintah untuk takwa itu. Nah, maka kita ketika ingin berbuat adil itu kemudian kita diminta atau dilarang, ya, dalam hal ini untuk membuat sebuah keadilan itu berlaku dimanapun terhadap kaum apapun. Kadangkala kita juga mungkin tidak senang terhadap suatu kaum tertentu, ya, tetapi keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Di sini dikatakan dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum gitu, ya, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Kadangkala, ya, kita mungkin dengan teman atau dengan siapa gitu, ya, kita mungkin nggak suka gitu, tapi permintaan di sini meskipun kita nggak suka terhadap orang itu, tetap untuk hak yang lain dia harus kita perlakukan secara adil. Tuh. Nah, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran, ya, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, orang yang tahu tetapi mereka tidak kemudian
melakukan apa yang mereka ketahui tersebut. Itu. Nah, maka di sini perintah untuk amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu adalah suatu perintah dalam arti kita diminta untuk berdakwah sebetulnya. Apa? Yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan kemudian mencegah kepada kemungkaran. Nah, ini kemudian yang terakhir ya, sebagai asas yang ketiga itu adalah adanya institusi pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat. Ya, setelah tadi asas yang pertama tentang ketakwaan masing-masing individu, dan yang kedua adalah saling mengoreksi, mengontrol ya penguasa pada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya institusi pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat ya. Di mana dalam Islam fungsi pemerintah dalam suatu negara, kalau ini menurut Islam, yaitu melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri berdasarkan Islam. Apa yang dimaksud dengan politik dalam negeri? Yaitu melaksanakan seluruh hukum syariat Islam di dalam negeri Islam. Ya. Kemudian yang kedua, politik luar negeri itu melaksanakan aktivitas penyebaran agama Islam ke luar negeri. Itu artinya apa ya? Sepanjang sejarah kita mengetahui, dan ini kemudian nanti kita bisa lihat efeknya, bahwa kita bisa bertanya kenapa kita orang yang jauh dari Arab, jauh dari Rasul itu sampai kemudian ada mungkin belasan atau ribuan kilometer dari sana tapi kita bisa menerima Islam. Atau kemudian Islam sampai kepada kita, sampai ke Indonesia katakanlah ya, di situ. Nah, ini akibat adanya politik luar negeri yang dilakukan waktu itu, yang kemudian melakukan aktivitas penyebaran agama Islam ya ke luar negeri. Katakanlah kalau di Jawa itu kemudian dulu Wali Songo yang berasal dari negeri di seluruh Jazirah Arab ya di situ, atau kemudian orang-orang yang telah diutus ya pemerintahan Islam waktu itu untuk keluar dari Arab untuk menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga sampai kepada kita yang dulunya di Indonesia konon mengikuti ya ajaran Hindu Buddha, bahkan kemudian animisme, dinamisme yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi atas politik luar negeri ya pemerintahan Islam waktu itu kemudian sampai kepada kita dan kita bisa memeluk agama Islam ya. Salah satunya penyebarannya melalui kalau yang terkenal di Jawa itu melalui Wali Songo. Kemudian kalau politik dalam negerinya apa? Yaitu melaksanakan hukum Islam di dalam negeri Islam itu sendiri ya, yaitu misalnya menegakkan hukum-hukum yang terkait individu kah, atau kemudian untuk kemaslahatan bersama. Itu misalnya kalau bagi orang Islam itu dijaga agar mereka tetap melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat gitu ya. Bagi wanita menutup aurat, menggunakan jilbab misalnya. Nah, itu dilaksanakan, termasuk bagi pelanggar-pelanggarnya diberikan hukuman-hukuman yang itu semuanya menurut Islam. Nah, ini ya, bahwa di situ ada institusi pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat Islam. Nah, contoh pelaksanaan syariat Islam dalam negeri ya, kisah pencuri wanita yang diadili mendapatkan hukuman potong tangan ya. Nah, maka hal ini sesuai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu fasariqatu faqta'u aydiyahuma gitu ya, bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya kan di situ. Nah, ini kebetulan ada pencuri wanita gitu yang saat ini kalau di negeri kita nggak kita jumpai ya, bahwa pengadilannya adalah dipotong tangan gitu. Tapi kalau masih di Arab Saudi gitu ya, setahu saya diberlakukan gitu dengan hukum potong tangan ini, apalagi dulu ketika masa pemerintahan Islam. Nah, itu dicontohkan
pada masa Rasul sendiri itu Rasul sebagai kepala negara juga kemudian kepala pemerintahan itu melaksanakan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah. Ketika ada wanita yang mencuri telah mencapai nisabnya, kemudian dihukumi dengan hukum potong tangan. Nah, kemudian di sini diceritakan bahwa ada Usamah bin Zaid yang memerintahkan gerasi kepada Rasul. Maka kemudian justru Rasul menyampaikan, apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa wanita itu sampai diadili dengan mendapatkan hukuman potong tangan itu sebetulnya perintah dari Allah gitu, bukan kemauan Rasul saja gitu. Tetapi itu memang Rasul menjalankan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Nah, di situ artinya tidak pandang bulu gitu. Ya, ketika Rasul ini menjadi seorang pemimpin waktu itu. Nah, maka kemudian hukuman bagi wanita pencuri ini adalah dipotong tangannya. Nah, kemudian contoh politik luar negeri, yaitu kaum muslim banyak melakukan jihad fisabilillah yang sebenarnya dilakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ya, yaitu jihad untuk membuka agar kemudian Islam bisa disebarkan di suatu wilayah gitu ya. Kalau di Indonesia itu tidak ada aktivitas jihad Islam masuk ke sini, tapi dengan damai. Ya, karena apa? Penduduknya langsung menerima agama Islam. Tapi kalau di tempat-tempat lain karena dihalang-halangi itu sampai kemudian ada jihad fisabilillah. Nah, baik ya teman-teman, itu terkait dengan 3 macam asas dari pelaksanaan syariat Islam ya. Kita review lagi tentang 3 asas ini ya, yaitu ketakwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di dalam masyarakat. Kemudian asas kedua, sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan menguasai serta mengoreksi tingkah laku penguasa pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah adanya pemerintahan sebagai pelaksana hukum syariat Islam. Nah, baik itu ya teman-teman terkait dengan kuliah kita hari ini. Dan ini hanya sebagai review dan tes ya, boleh dicatat untuk review dan tes ini pengumpulannya nanti barengan dengan pengumpulan tugas berikutnya saja ya, tidak hari ini, tetapi bisa nanti ketika saya memberikan tugas berikutnya, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman bisa jadikan satu, mengumpulkan review dan tes untuk pertemuan yang ke-10 ini. Apakah bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa Pak. Ya, baik ya. Ini silakan. Ya, silakan bisa di capture ya tentang review dan tesnya, dan kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Baik teman-teman, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya teman-teman. Terima kasih kehadirannya pada sore hari ini.